Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan sumber-sumber hukum internasional. Perbedaan sumber hukum internasional. Yang pertama, perjanjian internasional. Treaty atau perjanjian internasional dimaksudkan atas international agreement concluded between states in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular destination. Perjanjian internasional menurut Vienna Convention 1969 pasal 2 ayat 1A menjelaskan bahwa perjanjian adalah yang dibuat oleh dua negara dalam bentuk tertulis dan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan hukum internasional. Istilah lain untuk perjanjian internasional yaitu traktat atau treaty, pakta atau pact, convention atau konvensi, piagam atau statute, charter, declaration, protocol, arrangement, modus vivendi, covenant, accord, dan lain-lain sebagainya. Contoh, agreement establishing of World Trade Organization, agreement on agriculture WTO, dan lain-lain. Kebiasaan internasional merupakan sumber hukum internasional yang paling tua. Kebiasaan internasional yang telah menjadi praktek-praktek umum dan diakui sebagai hukum saja yang dapat dikategorikan sebagai sumber hukum internasional. Untuk dapat menjadi sebuah kebiasaan internasional yang diakui sebagai sumber hukum internasional, suatu kebiasaan harus mendapatkan sebuah opini juris, yaitu sebuah kesepakatan negara-negara untuk mengakui suatu kebiasaan internasional sehingga dapat diberlakukan di semua negara dan dapat diakui sebagai salah satu sumber hukum internasional. Contoh, 1. Hubungan diplomatik antar dua negara, 2. Lintas batas damai yang berlaku di perairan internasional, dan lain-lain. Selanjutnya, prinsip-prinsip hukum umum atau General Principle of Law yang diakui oleh negara-negara yang beradab. Merupakan aturan dasar atau prinsip yang telah hidup di masyarakat internasional, diakui keberadaannya dan dijadikan sebagai pedoman dalam bertingkah laku bagi masyarakat internasional secara keseluruhan. Sebagai contoh, kita mengenal Jus Cogens, merupakan aturan-aturan dasar hukum internasional umum yang dapat ditafsirkan sebagai public policy dalam pengertian hukum internasional. Sebagai contoh adalah hak untuk hidup dan ketertiban umum. Putusan-putusan pengadilan merupakan sumber hukum tambahan. Keberadaannya tidak dapat berdiri sendiri dan digunakan berdampingan dengan sumber hukum yang ada di atasnya dalam rangka memperkuat. Karya hukum bersifat tambahan dan tidak mengikat dan tidak mampu menciptakan hukum. Namun demikian, dalam perkembangannya, karya-karya hukum mampu mewarnai perkembangan dan dinamisasi hukum internasional dalam rangka pembentukan hukum internasional yang lebih mengikat dan lebih kuat dalam bentuk perjanjian internasional lainnya. Sekian dan terima kasih.